habis dalam hidup kita. Katakan tidak akan pernah habis. Saya akan bahagia terus. Bagaimana mau bahagia Pak Pendeta? Mikir utang belum selesai. Katakan, aku sukacita sebab Tuhan menolongku. Jika kita terus-menerus larut di dalam tidak kebahagiaan dan sukacita, maka itu menjadi racun dalam hidup kita. Katakan racun. Bapak Ibu Saudara tahu racun? Dia kalau tidak melumpuhkan orang, dia akan mematikan. Dan orang itu akan mati. Bagaimana kita bisa bersukacita karena Tuhan Yesus selalu mengajarkan buat kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara membuka di dalam kita buka di dalam Amsal. Ya. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan suruh kita menjaga hati. Bapak Ibu Saudara, kenapa hati ini begitu penting buat kita? Sebab segala sesuatu datangnya dari hati. Bahkan masalah yang sudah selesai pun itu tidak akan pernah selesai dalam dirinya jika orang itu tidak menjaga hati. Bapak Ibu Saudara, pada hari Senin 2 minggu yang lalu sebelum pernikahan Saudara Daniel dan Novi ada di sini? Tidak ada. Berarti sudah 2 minggu ya. Saya dengan Kopacek, dengan pendeta-pendeta di Makassar main bulu tangkis. Karena saya sudah lama nggak main bulu tangkis ya. Ini urat ketarik semua ya. Bayangkan 2009 terakhir saya ke Makassar ya, dari Jakarta ke Makassar, itu tidak pernah sedikit pun main bulu tangkis, main pingpong atau yang lain. Bahkan naik sepeda pun tidak pernah. Kalau di Majalengka di kampus ya, voli saya main, badminton saya main, pingpong saya main, semua basket saya main, semua olahraga main. Jadi waktu masuk Makassar 2009 sampai sekarang, sampai saya main bulu tangkis pada hari Senin 2 minggu yang lalu, itu barulah saya kembali olahraga, otot ini ketarik. Jadi waktu bola tinggi, saya lompat, saya mau cemas, turunnya kakinya tidak tahu salah atau apa turunnya, langsung betis ini kayak kesetrum. Langsung saya nggak bisa jalan. Nah, dokter bilang itu adalah urat-urat kecil ya. Untungnya bukan otot-otot besar, tapi otot kecil bengkak, dia bilang. Dokter ini bilang. Jadi harus diterapi. Jadi selama 6 kali saya diterapi, ini sudah yang keempat kali. Kemarin yang kedua kali saya baru ingat. Saya ingat betul ya. Yang kedua. Itu antrian begitu banyak yang mau periksa ya. Jadi saya duduk di ruang tunggu, tiba-tiba ada ibu ya, banyak berdiri karena mereka datang terakhir ya, mungkin datang belakangan lebih dulu saya duduk, tiba-tiba ada ibu nyeletuk ke saya. Pak, ini ada ibu-ibu, kasihan po dong, kata. Biarkan dia duduk gitu. Capek dia. Oh iya Bu, saya bilang gitu. Lalu saya berdiri sambil kaki terpincang. Masih 2 kali itu bengkak, masih bengkak. Jadi saya pakai sepatu aja talinya harus dikendori karena bengkak ya. Setelah pernikahan dari Novi itu birunya baru ketahuan di bawah. Biru semua. Saya berdiri. Lalu saya bilang, silakan Ibu. Sambil saya terpincang-pincang saya berdiri. Saya sandar di tembok. Baru dia tahu, oh, Bapak kenapa kakinya? Oh, enggak apa-apa Bu, saya bilang, silakan duduk, saya bilang.
Aduh, tidak enak ini. Sudah, silakan duduk Pak, silakan duduk. Karena saking gak enaknya dia merasa tertuduh ibu-ibu ini. Jadi saya lama berdiri, Pak silakan Pak, dia berdiri lagi. Setiap 1 menit, 2 menit dia merasa gak enak, akhirnya nama saya dipanggil. Bu silakan duduklah. Selama 10 menit ya dia rasa gak enak. Setelah keluar dia belum dapat panggilan. Saya keluar, periksa, selesai. Dia masih ada ibu ini. Ya, nggak terlalu tua lah, mungkin umurnya nggak berbeda dengan saya, mungkin ya 40-an. Lalu saya keluar dari ruang tunggu dokter, dia masih merasa bersalah. Dia datang, Pak minta maaf Pak, saya nggak tahu kalau Bapak sakit kakinya. Oh enggak apa-apa Bu, saya sudah selesai, saya mau pulang. Aduh nggak enak, ini pikir saya, ibu ini kenapa gitu. Ya. Padahal saya sudah bilang nggak apa-apa Bu. Dia akhirnya duduk lagi, aduh, nggak enak, gitu, aduh kodong, kan gitu orang Makassar ya. Dan saya bilang, Ibu, saya sudah selesai, saya mau pulang, terima kasih, Ibu silakan duduk. Tapi dia merasa bersalah, dan saya pikir inilah yang terjadi, ya, buat anak-anak Tuhan dan orang-orang Kristen akhir-akhir ini. Ya, masalah sudah selesai, tetapi tuduhan itu selalu ada di dalam diri. Inilah makanya Tuhan suruh kita menjaga hati kita, sebab hati kalau tidak dijaga, maka dia tidak akan pernah memancarkan kehidupan. Masalah ini sudah selesai, betul? Saya sudah masuk ke ruang dokter, saya keluar, tapi dia masih merasa tertutup. Tidak tahu nyampe rumah dia mungkin hatinya nggak enak, nggak enak saya sama bapak itu, kakinya sakit, saya suruh berdiri, baru saya duduk lagi, kan gitu. Tetapi rasa tuduhan-tuduhan ini ya yang membalut di dalam hidupnya ya. Dan ini akhir-akhir ini banyak terjadi buat anak-anak Tuhan, buat orang-orang Kristen yang pada akhirnya tidak bisa membuat dirinya bahagia dan sukacita. Karena apa? Rasa tuduhan di hatinya ini ya tidak akan pernah selesai di dalam dirinya. Padahal itu sudah selesai. Jika ada hal-hal yang rumit dalam hidup kita dan itu sudah selesai ataupun belum selesai, katakan aku bahagia sebab Tuhan ada bersama dengan aku. Aku sukacita sebab Tuhan ada bersama dengan aku. Katakan sukacita, Sobat Tirus. Jadi tidak ada hal lain yang harus kita kerjakan untuk kita menjaga hati. Katakan menjaga hati. Menjaga hati. Menjaga hati. Nah, di dalam segala hal Tuhan mengizinkan semua itu terjadi untuk kita bisa mengalami Tuhan next level di hadapannya dengan selalu mengindahkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tidak ada sesuatu hal ya yang rumit di hadapan Tuhan. Justru Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan buat kita untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Pujian yang sungguh memberkati, pujian ini ditulis hambanya Bapak Niko pada tahun 90-an, tapi kembali dinyanyikan dan dianggap itu lagu baru padahal lagu lama tahun 90-an. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka di dalam Mazmur 26 ayat 2. Saya akan membaca. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Katakan sama-sama dengan saya. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Hati yang paling dalam Daud berikan kepada Tuhan, sampai dia tidak merasa bahwa dirinya benar, tetapi dia selalu berkata sepanjang hidupnya, ujilah aku Tuhan dan cobalah aku. Selidiki batinku dan hatiku.
Karena apa? Hal yang paling kuat, hal yang paling dasar untuk kita bisa berubah di dalam hidup kita adalah batin atau hati. Ujilah aku Tuhan, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat denganmu, menikmati kehadiranmu. Sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, disembah. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Berani nggak kita berkata begitu sama Tuhan? Berani nggak? Atau kita berkata begitu, ujilah dia Tuhan, cobalah dia, jangan saya. Tapi katakan kepada Tuhan untuk memurnikan hidup kita, ujilah aku dan cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, sebab Engkau akan mengetahui bahwa hatiku yang terdalam hanya untuk Bapa di surga. Ada bahagia di dalam Tuhan, ada sukacita. Mari kita membuka di dalam bacaan kita siang hari ini dalam Yohanes. Yohanes pasal 3. Kita akan baca ayat 1 mulai sampai ayat 10 saja. Baik, kita sama-sama baca Bapak Ibu Saudara. Bolehkah kita semua bangkit berdiri? Mari kita baca Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 10 saja. Ya, saya akan membaca ayat 1 Bapak Ibu Saudara, ayat 2 dan selanjutnya ya. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali.
Angin pergi kemana dia mau, dan Engkau menemaninya. Tetapi Engkau tidak tahu dari mana dia datang atau kemana dia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel, dan Engkau tidak mengerti hal-hal itu. Terima kasih, silakan duduk. Engkau adalah pengajar, engkau adalah guru di Israel, tetapi engkau tidak mengerti apa yang kukatakan, bahwa hal yang rohani tidak dimengerti oleh Nikodemus, seorang pengajar yang pandai, seorang pengajar Israel yang terkenal pada waktu itu. Jika engkau ingin hidupmu baru, maka engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Jika engkau hidupmu ingin baru, maka engkau harus dilahirkan kembali. Maka kata Nikodemus, bagaimana saya harus lahir kembali jika aku sudah tua, jika aku sudah jenggotan, rambut putih begini, masa aku harus kembali kepada rahim ibuku? Jika kita mau berkata, hei engkau orang bodoh, maka di ayat selanjutnya Yesus berkata, bagaimana engkau bisa mengerti hal-hal rohani, sementara hal-hal yang jasmani saja engkau tidak mengerti, Nikodemus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hati yang terluka itu hanya Tuhan yang sanggup membalutnya. Jika kita ingin hidup yang baru di dalam Tuhan, maka yang lama harus dimatikan kembali, harus dimatikan, maka akan tumbuh yang baru, dan yang baru ini haruslah dipakai. Nikodemus tidak mengerti apa maksud Tuhan, bahwa ketika dilahirkan dari air dan roh, bahwa dilahirkan kembali dari air bukan hanya kita dibaptis Bapak Ibu Saudara, tetapi firman-Nya yang terus mengalir. Itu yang memperbaharui hidup kita. Itu yang memperbaharui hidup kita. Katakan, memperbaharui hidupku. Bagaimana jika kita tidak perbaharui hidup kita? Maka hati yang terluka, hati yang tertuduh, itu akan selamanya ada di dalam hidup kita. Jangan pernah dipimpin oleh hidup lama, maka itu akan menghancurkan kita. Mau hidup di dalam Tuhan, buang hidup. Ada satu cerita Bapak Ibu Saudara, ya, ini di luar negeri. Ada sebuah klub, ya, bukan klub sepak bola, tetapi klub softball. Softball itu yang pakai tangan, ya, bolanya dilempar-lempar pakai tangan. Itu mereka, pemimpin mereka adalah pemimpin yang mempercayai tentang teori Darwin. Bapak Ibu Saudara tahu teori Darwin, bahwa manusia diciptakan melalui awal mulanya manusia itu kera. Itulah teori Darwin. Nanti Bapak Ibu Saudara nggak pernah dapat pelajaran ini, atau dulu waktu dapat pelajaran ini bolos kali ya. Teori Darwin itu manusia dari kera, ya, tapi dia bungkuk-bungkuk dari monyet lah, kalau nggak tahu kera. Lalu lama-kelamaan jadi manusia. Ya, makanya terbentuk manusia purbakala yang wajahnya mirip kera, tapi tangan dan kaki seperti manusia. Nah, itulah teori Darwin. Pemimpin softball ini percaya dengan teori Darwin, ya, bahwa manusia lama mereka itu adalah kera, dan manusia baru mereka saat ini adalah mereka yang sedang main softball. Maka mereka membuat sebuah maskot. Maskotnya apa Bapak Ibu Saudara? Kegala atau simpanse yang pandai itu, ya. Nah, jadi kemana-mana mereka bertanding selalu dibawa ini maskot mereka, simpanse. Mereka bertanding ke kota A, kota B, kota C, mereka bawa maskot. Dan mereka selalu menang memang. Selalu menang dengan
sukacita mereka, bahwa maskot mereka ya, hidup kehidupan manusia yang lama, yaitu monyet ini tadi, menjadi maskot yang luar biasa buat mereka. Wah, senang. Suatu kali mereka memenangkan pertandingan di kota C, lalu mereka akan pulang. Tak lama kemudian terjadilah kecelakaan di bis, karena pertandingan softball ini kan membutuhkan banyak orang, maka bis ini penuh dengan para pemain dan maskot ada di sini. Ketika bis ini kecelakaan, masuk jurang dan semua mati. Yang hidup siapa, Bapak Ibu Saudara? Maskotnya, yaitu monyet ini tak simpanse. Lalu polisi berbondong-bondong datang, semua mayat diangkut, dan mereka heran, kok monyet ini hidup? Lalu mereka coba interogasi, bawa ahli monyet, ahli simpanse didatangkan ke kantor polisi. Simpanse ini lalu ditanya-tanya dengan bahasa monyet. Lalu si mengerti bahasa monyet ini bertanya, monyet, kamu berada di mana waktu itu? Dia nunjuk-nunjuk ke sana. Oh, dia ada di depan. Lalu apa yang kamu lihat? Yang pertama, kamu lihat apa di belakang? Dia lihat, oh, orang tidur. Oh, tidur yang di belakang. Dia bilang dengan isyaratnya bahwa yang di belakang bis itu tidur. Lalu apa lagi? Yang di tengah bagaimana monyet? Yang di tengah. Oh, yang di tengah minum. Iya. Oh, pantasan banyak botol minuman. Oh, yang di tengah. Oh, pantas. Berarti yang di tengah itu setelah minum mabuk tidur di belakang. Terus yang di depan sopir. Oh, sopirnya ikut minum. Nah, dia bilang ikut minum sopirnya. Ikut minum. Terus dia bilang polisi ini tanya lagi. Terus kamu ada di mana? Kok bisa kamu hidup? Oh, kamu yang bawa mobil, bawa bis. Pantesan nyemplung juga. Jadi yang bawa bus itu siapa? Monyet. Nah, bagaimana bis yang besar mau dikendalikan oleh monyet? Ya, remnya nggak bisa, ya. Mungkin hanya setir-setir. Karena sopirnya ikut minum, sopirnya pikir gini, bawa dulunya bis ini ya. Jangan pernah dipimpin oleh hidup yang lama. Jangan pernah hidup kita dipimpin oleh kehidupan yang lama. Itu akan menghancurkan hidup kita. Pujilah aku Tuhan dan cobalah aku, selidiki batin dan hatiku. Kita akan berkata kepada Tuhan kembali, Engkau akan menemukan aku murni di hadapan. Katakan amin. Jika hidup lama kita tetap ada di dalam hidup kita, maka hati tidak bisa diperbaharui. Nah, kita baca di dalam
Yeskiel pasal 36. Jika kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan beri buat kita. Yeskiel 36 ayat 26 saya akan baca. Ayat 25 saya akan mulai. Aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Katakan amin. Ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saya mencatat tentang diberikanlah hati yang baru. Hati yang baru ini adalah sifat atau bentuk kehidupan kita. Sifat alamiah manusia akan diganti dengan sifat alamiah yang baru. Jadi jika kita memberikan hidup kita, kita meminta kepada Tuhan, dan aliran air itu kita mau terima dari Tuhan, maka seperti ini Bapak Ibu Saudara, ya. Sesuatu sifat alamiah kita yang lama itu akan